Bener nggak sih kalau jalan itu perharinya harus 10.000 langkah sehari? Kalau Mbak Deborah pernah lihat K-drama, K-pop, banyak yang singset-singset kan? Dokter, apa kabar? Baik, good. Selamat datang di podcast Moving For. Selamat datang juga di keluarga GWS, ya kan? Yep. Baru join. GWS itu apa sih sebetulnya? Get Well Soon atau apa? Iya, get well soon. Oh, betul. Ya, cuman ya secara nama ininya GWS Medica. Nggak ada, oh iya, GWS Medica. nggak ada kayak Gria, Graha, Wicana, apa S-nya sehat gitu, nggak, bukan ya? Get Well Soon memang? As long as I know, kalau belum berubah sih get well soon Get ya. Well Soon. Oke. Selamat bergabung, selamat datang di studio podcast kami. Hari ini mau ngomongin soal kesehatan. Yes, oke. Nah, jadi saya ngundang dokter ini mau bahas yang santai aja. Oke. Karena ini kita publishnya tayangnya itu di weekend, santai, jangan dikasih yang heavy-heavy. Saya mau tertarik banget sama dunia-dunia kesehatan yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi hal-hal yang biasanya tuh suka dilakukan atau bukan dilakukan. Dilarang atau bukan dilarang juga ya. Dijadikan mindset orang perorangan bahwa oh ini hal yang benar nih untuk dilakukan. Hal yang benar dan hal yang salah, hal yang buruk Iya, gitu benar ya. apa salah sih kalau dari sisi kesehatan. Nah, saya mau tanya Dokter Arlon nih, mumpung pas di sini ya kan. Alright, gimana? Oke, shoot me gitu ya. Mungkin yang pertama deh, yang paling sering itu karena saya suka jalan. Saya tuh bukan pelari, tapi saya sukanya jalan. Jalan. Jadi ya udah jalan aja gitu, nggak usah cepet-cepet, enjoy aja gitu. Bener nggak sih kalau jalan itu perharinya harus 10.000 langkah sehari? Oke. Ya memang sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin jalan, itu banyak penelitian yang bilang ada yang 6.000 langkah better, ada yang bilang 10.000 langkah lebih better. Cuman pada dasarnya nggak ada patokan harus berapa ribu langkah. At least ya udah aktivitas fisik yang rutin. Oh, oke. Jadi aktivitas fisik yang rutin itu sehari-hari tetap harus dilakuin. Nah, memang banyak penelitian yang bilang kalau misalkan di usia sekitar dari muda nih sampai usia lansia, itu memang lebih baik 8.000 sampai 10.000 langkah itu better. Oh. Tapi balik lagi, jalan ini tergantung dari kondisi fisik masing-masing personal. Jadi nggak bisa tuh kita bilang misalkan let's say ada usia 40 tahun, ini harus 10.000 loh, kata dokter Arlon misalkan. Tapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan karena ada satu dan lain hal, mungkin ya memang jangan dipaksakan. Jadi balik lagi ke kondisi fisiknya gitu. Oh, jadi memang sebetulnya itu mungkin hanya jargon atau tagline satu brand atau sempat ada campaign lah ya? Enggak. Memang ada risetnya ada juga? risetnya juga tadi. Oh, memang ada risetnya oke. juga, jalan itu 8.000 sampai 10.000 langkah. Itu untuk usia masih di bawah lansia. Kalau sudah lansia ke atas, 5.000 langkah tuh udah bagus banget. Oh, jadi Ya, disesuaikan juga ya dengan range disesuaikan umurnya? juga dengan range umurnya, dengan kondisi fisiknya juga. Kesehatannya juga ya? Tapi kalau lebih dari itu, bagus banget berarti. Oke, tapi kalau menurut dokter, pengamatan dokter, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih cenderung menerapkan itu atau enggak lah, lebih rebahan aja atau lebih lari mungkin? Atau olahraga yang lain? Sepertinya ya sangat disayangkan ya, mungkin kalau di sepengetahuan saya di kota besar memang masih lebih banyak yang dalam tanda kutip mageran ya mungkin ya. Ya kita let's say aja misalkan untuk jalan ke tempat kerja. Oke. Ya, traffic masih banyak kan, which means masih banyak yang mager dong. Lebih enak duduk dibanding jalan naik transportasi umum. Itu salah satu contoh lah. Jadi emang ya kalau dibilang kaum muda sekarang banyak atau enggak, ya lebih banyak proporsinya mungkin yang mageran ya. Oh, oke. Ya tingkat obesitas kita juga kan masih tinggi Lumayan gitu. tinggi ya. Tapi kalau dari per generasi memang banyak anak mudanya? Karena bonus demografi kita itu banyak orang muda. Betul. Jadi ya mau nggak mau memang presentasinya ya memang yang lebih muda gitu. Dan memang perhatian tingkat kesehatan itu kan dari dewasa muda sampai menuju lansia. Jadi ya itulah yang menjadi salah satu yang let's say kayak saya juga baca tuh kalau Mbak Deborah pernah lihat
K-drama, K-pop, banyak yang singset kan? Iya, iya. Nah, itu tuh sebenarnya memang sih di Korea tuh memang banyak prosedur-prosedur yang membuat bikin singset secara instan. Cuman dari gaya hidupnya mereka aja itu udah doyan jalan kaki. Oh. Nah, itu udah doyan jalan kaki. Oh, Dan ya faktanya menunjukkan bahwa tingkat obesitas di sana memang lebih rendah. rendah. Selain memang mereka punya fasilitas atau treatment yang membuat mereka lebih slim, Lebih begitu slim. ya? Ya, tapi ya memang ya doyan jalan kaki juga. Oh, oke. Gitu. Sementara masyarakat kita kebanyakan anak-anak muda pengennya ngelihat slimnya aja ya, jalannya nggak mau. Bener nggak sih, Dok? Ya bisa dibilang begitu, tapi so far kita tuh paling keren di niat. Kenapa tuh? Gimana maksudnya? Kan sering kan kalau ya udah kita jalan kaki besok, ya udah diet mulai besok. Oh. Nah, niatnya tuh kencang banget. Tinggal aplikasinya aja. Oh, diet. Tapi kan itu jadi heureuyan gitu kalau orang Sunda bilang, heureuyan bercandaan. Iya. Makannya sekarang gitu. Yaudah makan gila-gilaan, diet besok. Terus besok gitu lagi, ya kan? Ya. Ya itu makanya jadi ya mau nggak mau sih memang namanya gaya hidup. Ya ini kan jalan kaki tuh bisa jadi gaya hidup ya. Nah, gaya hidup tuh kalau hal yang baru ya harus dipaksain sih sebenarnya. Wah, dari tadi tuh podcast-podcast di Moving Forward itu tamunya selalu, narasumber kita tuh, tamu-tamu kita selalu bilang harus dipaksakan deh untuk pinter edukasi keuangan, pinter mengelola keuangan. Nah, itu tadi dipaksakan juga gitu, dipaksakan untuk sehat ya sebenarnya. Iya, ya karena sebenarnya gini ya, kesehatan gaya hidup kita akan mencerminkan kesehatan kita ke depannya. Dan kesehatan kita, dan apa yang kita lakukan sekarang itu adalah investasi buat masa tua. Oh, oke. Investasi tubuh kita buat masa tua. Betul. Oke. Gitu. Banyak sebetulnya nih kaitannya dengan gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, terutama anak-anak muda. Let's say saya punya temen main basket nih. Oke. Ini bukan orang Indonesia padahal, orang Western ya, orang luar gitu. Terus tiba-tiba saya dapat kabar, lagi main basket, kakinya kesengklek gitu ya, terkilir lah gitu. Terus saya bilang, oke gitu ya, udah get well lah gitu ya. Saya pikir pasti ke dokter kan. Oke. Ternyata nggak, dibawa ke salah satu tukang pijit yang terkenal itu loh gitu, ada kan? Pip gitu ya? Ya. Tidak. Terkenal sekali itu ya kan? Iya. Bapak Haji itu. Aduh, berhenti di situ. Tapi saya surprise. Kita temenan ya, tolong deh. Ini kan hanya berbagi realitas yang terjadi. Iya. Nah, saya bingung loh, kok even orang bule aja dibawanya, tapi ternyata dibawa ke sana karena temen-temennya orang lokal. Oke, local pride ya. Local pride, udah oke, cus aja pergi ke sana. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih hal-hal yang terjadi saat olahraga itu langsung dibawa ke tukang urut gitu lah ya, tukang urut gitu, karena itu juga pernah kejadian. Misalnya temenku juga waktu itu ada yang naik motor, serempet lah, kesenggol gitu, sakit bengkak, dibawa ke tukang urut. Itu tuh bener nggak sih, Dok, sebetulnya? Iya, nah itu juga masih masalah, nggak cuma di kota besar ya, bahkan di beberapa daerah ya selain di Jakarta itu banyak yang kalau ada masalah dari tubuhnya, tangan atau kaki, itu balik lagi kita urut dulu deh gitu ya kan. Itu udah general deh ya orang Indonesia. Tapi boleh apa enggak? Sebenarnya sih nggak boleh. Polisi medis nggak boleh karena urut itu adalah sebuah tindakan yang membuat sebuah pergerakan yang tidak seharusnya dilakukan. Karena gini, ketika lagi cedera, let's say tadi temannya Mbak Deborah, yang bule tadi, dia let's say keseleo lah, ya bukan patah kasusnya. Keseleo itu berarti ada kasus di mana ototnya atau beberapa ligamennya itu cedera. Nah, kalau itu terjadi, itu ada reaksi-reaksi peradangan di dalamnya dan sebagainya. Nah, terus kalau kita biasanya lagi radang, let's say misalkan deh, lagi sakit di kulit aja, dipegang aja pasti sakit kan. Nah, ini kan diurut nih, dipencet, diurut, berarti dia akan menambah tekanan, nambah peradangan lagi, nambah luka lagi. Jadi sebenarnya, apalagi kalau patah kasusnya. Kalau patah, ibarat kata kita kalau analogikan tulang itu seperti sebuah kayu. Kalau kayu itu, kalau kita punya meja, kalau patah
pasti disambunginnya di paku. Iya. Betul ya? Nah, sama tulang ini kan nggak, kalau kayu nggak mungkin kan dipijit-pijit nyambung. Nah, tulang itu sama juga, dia butuh dilurusin dan disambungin pakai yang orang-orang bilang kalau itu pasang pen gitu loh. Nah, itu sama seperti itu mekanismenya. Nah, jadi kalau ada tindakan-tindakan yang tambahan eksternal tadi akan menambah cedera tambahan. Bahayanya di situ, bahkan mungkin bisa lebih fatal lagi. Nah, ini pengetahuan nih, tips pasti banyak banget, saya yakin di luar sana yang sedikit-sedikit keseleo sedikit pergi ke tukang urut. Tukang urut, ya itu sebenarnya bahaya sih. Bahaya kan? Bahaya banget. Karena memang saya juga jujur aja, saya juga dulu pengalaman ada beberapa pasien saya itu jadinya bengkok. Jadi awalnya kasusnya kakinya patah, awalnya tuh masih lurus aja, tapi bengkak di ke tukang urut, dipelintir sana sini. 3 bulan kemudian tumbuhnya bengkok begini jadinya, gitu. Terus ya kalau udah kejadian seperti itu dibawa ke dokter masih bisa diperbaiki nggak sih? Bisa diperbaiki, tentunya PR lagi, dibuka lagi. Itu juga kan kenapa bisa bengkok, karena dia nyambung tapi nggak lurus. Akhirnya apa ya, harus dibenerin lagi, nambah susah lagi sebenarnya. Lebih baik dari awal dibawa ke dokter ortopedi ya kalau ada kasus kayak gini. Nah, itu lebih cepat pemulihannya, lebih cepat penyembuhannya, dan hasilnya jauh lebih maksimal. Kan saya pernah baca, katanya even kalau bunyiin jari gini tuh itu nggak boleh katanya. Atau bunyiin jari katanya menyebabkan apalah, ada istilah medisnya gitu ya. Terus kretek itu juga nggak boleh. Sementara ada pijit itu kan kalau kita treatment pijit itu kan ada apa ya, shiatsu ya yang dari ya saya nggak hafal juga sih. Iya, pokoknya dia yang kayak di gitulah, kayak ditarik di gitu, di stretching gitu, ada bunyi-bunyinya gitu. Itu boleh nggak dok sebenarnya? Oke. Tangan dulu deh, tangan boleh nggak gini-gini? Sebenarnya kalau dibilang boleh aja. Boleh aja. Tapi gini, ini disclaimer dulu ya, mungkin yang lebih berkompeten untuk menjawab ini adalah dokter spesialis ortopedi. Ini berdasarkan kompetensi saya sebagai dokter umum. Jadi kalau misalkan terkait boleh nggak sih di kretek-kretek gini, sebenarnya boleh aja. Cuman pada dasarnya sendi ini kenapa sih kok bisa bunyi itu karena ada di sendi itu kan ada celah. Ya. Nah kalau kita bunyiin itu sebenarnya ada gas buangannya itu loh. Nah tapi sebenarnya kalau di daerah-daerah lain itu boleh apa tidak? Nah itu jadi ada beberapa catatan lah. Maksudnya beberapa catatannya. Resikonya banyak, bisa pressure, bisa patah dan sebagainya. Iya, dibanding ya udah kalau misalkan yang fisioterapi, kalau dalam dunia medis kan itu lebih ke fisioterapi ya, itu jauh lebih tidak invasif. Invasif tuh lebih tidak memaksa. Itu kalau kita lihat kan itu kayak seperti dipaksa prek gitu loh ya. Kalau itu lebih smooth, lebih pelan ya, karena prinsip kita adalah do no harm, tidak menyakiti, tidak ada pressure yang berlebihan gitu. Prinsip dalam dunia medis gitu. Jadi tidak ada yang spontan harus langsung digerakin gitu. Kalau yang kertek-kertek gitu, iya. itu kan satisfying banget sebetulnya. Ngelihatnya enak banget nggak sih? Iya. Tapi sebenarnya secara medis seharusnya tidak dilakukan ya. Iya, jadi kalau dari beberapa dokter ortopedi sih memang ada yang membolehkan tapi dengan catatan. Ya, catatan tadi harus hati-hati, tidak memaksakan dari segi kondisi pressure-nya dan sebagainya. Ya, balik lagi tapi resikonya tetap tinggi. Gitu. Terkait dengan yang tadi kretek-kretek tulang belakang gitu ya. Gitu. Emang satisfying banget sih dengarnya. Kalau lagi capek gitu kan ya, terus tiba-tiba apalagi yang leher kan ngeliatnya kayak kerak gitu ya. Apalagi perempuan nih, saya tahu banget kalau perempuan itu lagi datang bulan pasti kan pegelnya ekstra. Mungkin kalau yang cowok-cowok nggak ngerti rasanya, tapi kalau perempuan itu kalau datang bulan kan pegelnya tuh dari ujung sampai ujung gitu, dipanggul ya kan, pinggulnya kan pegelnya luar biasa tuh. Kayaknya kalau di kretek itu kayaknya rasanya enak banget. Itu nggak boleh nggak sih saat perempuan datang bulan? Nggak apa-apa. Jadi
dalam ilmu fisioterapi juga yang saya ketahui itu ada namanya ilmu masase, emang ilmu masase otot gitu. Jadi kalau pijit-pijit yang kayak biasa itu it's okay. It's okay ya? It's okay. Itu emang ada ilmu prakteknya. Jadi dibikin relaksasi ototnya gitu. Memang ada gitu. Tapi yang invasif itu dalam arti memaksa gitu ya. Pressure-nya lebih tinggi. Itu yang perlu agak lebih diperhatikan. Karena tadi saya sudah menyebutkan dari sisi keperempuanan gitu ya, soal datang bulan dan haid. Saya mau nanya nih, ada satu, saya nggak tahu nih mitos atau betul ya. Katanya kalau perempuan lagi datang bulan, itu nggak boleh cuci rambut, Dok. Ya, sebenarnya sih kalau misalkan menstruasi itu adalah sebuah proses hormonal yang secara alamiah wanita pasti mengalaminya itu minimal sebulan sekali. Betul. Ya, betul ya. Nah berkaitan sama cuci rambut sebenarnya nggak ada kaitan yang jelas. Mitos berarti ini ya? Iya, bisa dibilang itu. Tetap aja kalau memang rambutnya kotor ya boleh cuci gitu. Cuman kaitannya mungkin lebih dari segi agama kali ya. Maksudnya kalau di dalam agama Islam kan kalau setelah haid itu harus mandi besar, cuci rambut dan sebagainya. Ya mungkin itu kali. Ya mungkin itu kali kepikirannya. Tapi kalau misalkan yang kayak nanti jadi berhenti, ya itu sih sebenarnya tidak menjadi hal yang menjurus langsung gitu sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang mitos ya mitos sih sebenarnya. Karena ya itu hormonal di dalam tubuh sendiri gitu. Kalaupun memang siklus menstruasinya itu tidak sesuai waktunya, tiba-tiba berhenti atau memanjang tiba-tiba, nah itu berarti ada gangguan hormonal. Itu perlu dicek ke dokter obgyn. Nah, atau dokter kandungan. Oke. Nah, itu kan sedikit meluruskan hal-hal yang biasa dipahami oleh kaum perempuan ya. Biasanya dari kecil saya ya, dan beberapa teman saya juga didoktrinnya begitu dengan orang tua mereka. Jadi mumpung ada dokter Alon saya tanya. Tadi saya minum nih, Dok. Di sini kan ada Pristine nih ya. Yap. Saya mau nanya nih, berapa banyak air yang harus diminum kita setiap harinya? Ada yang bilang kan 8 gelas sehari. Kayak tadi dia sebenarnya 10.000 langkah. Apa betul kita harus 8 gelas sehari? Sebenarnya bener dong, harus 8 gelas sehari, 2 liter. Sebenarnya kalau masalah air putih itu minum sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tapi memang by beberapa penelitian memang itu ada yang kayak literatur paling bagus minimalnya itu ya tadi sekitar 8 gelas sehari atau 2 liter. 8 gelasnya gelas. Kalau gelas, anak-anak nakal tuh gelas 200. Gelas Piccolo. Piccolo kan tau kan? Iya, Piccolo kecil banget sih. Ya gelas gini lah. Gelas gini oke lah. Ini sekitar berapa? 250 sampai 300 ml lah ya. Ya. 8 gelas. 8 gelas. Boleh nggak minumnya 8 gelas langsung? Bandel banget gue ya kayaknya. Boleh aja sih, cuman emang sebenarnya gini sih, air putih itu buat kita banyak banget manfaatnya. Banyak banget ya, karena kan semua apapun yang ada di dalam tubuh kita itu butuh yang namanya air. Air itu untuk membantu metabolisme. Nah, jadi kayak ibaratkan kalau mau putih, mau lebih cerah, minum banyak air putih. Mau turunin berat badan, minum banyak air putih. Mau bersih, wangi, minum banyak air putih. Kenapa sih? Karena metabolisme tadi. Bukan wuduan. Iya, wudu juga. Ya, oke lah. Iya. Ya, wudu dan mandi ya. Iya, wudu dan mandi udah. Ya, bukan minum air putih aja. Wudu dan mandi. Okay. Cuman ya tadi, karena metabolisme kita terus keep going, tentu tubuh kita tuh ada kayak sel kulit mati, ada regenerasi sel tubuh. Nah, itu namanya butuh proses metabolisme. Proses metabolisme butuh air. Gitu. Jadi kalau airnya banyak iya. Apalagi kalau aktivitasnya mungkin yang cepet capek. Iya. Di luar. Let's say kalau kerja kita, nah itu buat yang karyawan kantor misalkan itu nggak kerasa banget 8 jam sehari duduk di meja, tiba-tiba lupa minum dari pagi. Itu sering banget kayak gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia jadi lebih capek pasti, moodnya nggak beraturan, dan banyak banget kan yang kantoran tiba-tiba dia lebih gemuk dan sebagainya. Padahal gue makannya biasa aja kok. Ya itu mungkin kurang minum juga. Oh iya.
Iya, itu jadi pengaruh gitu. Karena day by day-nya terlalu banyak duduk diam. Duduk, diam, ya kita bisa bilang sedentary life gitu ya, yang nggak move. Ya, dan pas sadar dia sambil makan juga, minumnya dikit, ya udahlah gitu. Jadi emang ya penting banget sih air putih, tidak berwarna, tidak berasa, tapi banyak banget manfaatnya. Oke. Ada lagi nih yang pasti sering banyak teman-teman dengar nih. Katanya kalau misalnya, ngapain sih lo duduk terus? Kan ambeien loh. Nah, bener nggak tuh dok? Orang yang duduk terus itu ambeien. Ada juga yang bilang sitting is the new smoking, right? Tapi apakah kita kalau lama-lama duduk itu benar-benar akan bikin ambeien? Bener nggak sih dok kalau dari sisi medis? Ya sebenarnya sih kalau ngomongin ambeien itu kan ambeien itu jadi ambeien itu kan di pantat ya, ya di lubang pantat itu. Nah lubang pantat itu ada pembuluh darah tuh banyak gitu, pembuluh darah banyak. Nah kalau dibilang bener nggak sih duduk bisa menyebabkan ambeien? Bukan menjadi faktor utamanya, tapi salah satu lah. Oh, oke. Kenapa sih kok bisa? Karena secara gravitasi, pressure-nya ada di mana? Ya. Ada di bokong kan? Iya. Jadi pressure itu yang menyebabkan darah semua ngumpulnya ke daerah bokong gitu. Yang menyebabkan karena kurangnya kita jalan aktivitas, jadi ya disitulah ngumpulnya darah, dia bisa swelling di situ. Tapi balik lagi, itu bukan faktor utama. Biasanya orang terkena ambeien itu banyak faktornya, nggak cuma duduk. Bisa karena makanannya yang kurang serat, jadinya susah, dia ngedennya berlebihan. Atau biasanya nih mungkin yang sering nggak sih kalau di meme Instagram gitu, cowok-cowok kalau di kamar mandi lama banget. Kalau pup, ya kan? Nah, nggak tahu deh sambil ngapain. Tapi ya itu menjadi salah satu faktor juga loh. Karena dia lama kan duduk, nah gitu. Jadi ya sebenarnya banyak faktornya. Bukan karena duduk, mungkin itu bukan, tapi itu salah satu faktor. Kali ya. Atau itu salah satu faktor yang diguraukan ya? Iya, jadi bukan sebuah mitos sih, tapi memang itu salah satu faktor. Oke. Itu salah satu faktor. Tapi paling tidak kalau ngomong ambeien ya gaya hidupnya juga dirubah ya, pola makannya. Pola makan, minumnya harus banyak juga. Ya kalau nanti misalkan emang ya gimana dong dok, saya di kerjaan duduk terus gitu kan. Ya udah kan sesekali ya let's say 1-2 menit lah berdiri, ngapain kek, stretching gitu ya kan. Karena tamu podcast kita di episode sebelumnya itu Kak Loli, dia cerita tuh, jadi dia 18 tahun kerja di PNS, tiba-tiba one day dia resign dan dia sakit, tiba-tiba sendi-sendi dia itu ngilu semua gitu. Ternyata dia terkena, karena duduk terus kerjanya kan, dia terkena apa gitu, ada istilahnya lah kedokteran, susah banget namanya. Jadi dia ke dokter, kata dokter ini gara-gara kamu duduk terus. Jadi selama bekerja, karena dia auditor kan, dia auditor gitu, dia kerja tuh lama gitu, duduk aja kan, berdekat di meja. Jadi ternyata dia memanen sakit di kemudian hari. Nah, jadi kata dokter kamu nggak bisa duduk lama-lama, jadi setiap 30 menit harus berdiri, jalan gitu, duduk lagi. Jadi nggak boleh terus harus berenang. Iya. Bukan berenang lah, jalan di air. Jalan di air. Ya memang benar, karena setiap sendi kita itu pasti ada produksi cairan sendi. Oke. Nah, kalau kita nggak pakai sendinya untuk bergerak, itu nanti akumulatif. Jadi ya udah. Cairannya itu ngumpul atau numpuk, iya. Dan itu ketika dia ngumpul itu berbahaya untuk kita. Iya. Oh gitu. Jadi makanya kita tetap memang harus bergerak. Semua sendi kita tetap harus digerakin. Ada olinya gitu ya ceritanya. Betul. Ya. Dan itu yang menghasilkan tubuh kita sendiri. Iya. Itu normal. By automation gitu ya? By automation. Ya karena memang ya bayangin deh ini, let's say tangan aja, tangan nih. Tangan ini tulang dengan tulang. Ya. Nggak mungkin bisa bergerak dengan smooth kalau nggak ada olinya. Ya. Nah, itu cairan sendi. Ya, kalau ibarat kata kan kalau ada kayu sama kayu digerakin pasti kerak-krok. Tapi kalau ada olinya misalnya mesin gitu pasti dia smooth gitu geraknya. Oke. Gitu. Terus kenapa kalau orang udah agak lansia ya, udah agak senja umurnya, kenapa dia bengkok ya? Itu sebenarnya kondisi yang banyak loh yang saya itu orang tua itu saya perhatiin. Itu kondisi kalau di segi medis artritis. Tapi kalau sampai bengkok itu biasa rheumatoid arthritis. Yang kalau orang bilang rematik. Rematik tuh kayak gitu. Jadi dia itu ada perubahan
perubahan bentuk sendi. Karena mungkin cairan sendi produksinya jadi lebih Yang sedikit, tadinya cukup tapi lebih berkurang. Tapi Itu tulangnya karena kan tetap faktor kelihatan. usia atau Faktor usia dan genetik juga. Gitu. Jadi tidak semua, kan kita nggak lihat semua orang tua bengkok-bengkok kan. Tapi kalau yang bengkok gitu, ya biasanya ada genetically. Oke, karena tadi dokter nyebutin soal rematik. Hmm. Kaitannya sama mandi nih. Oh Ya ya. kan, pasti udah sering dengar dong dok di Indonesia. Sering, kan sering. banyak sekali. Ini memang edisi spesial kali ini. Iya. Topiknya agak wide, tapi memang ini yang relate sama kehidupan. Soal Betul, rematik, tadi rematik. dokter mention, apa betul dok kalau mandi malam tuh bikin rematik? Maksudnya kadang kita kan pulang malam ya. Iya. Masa iya nggak mandi gitu loh dok? Iya Oke lah, dong. Mau pakai, katanya nggak ngaruh mau pakai air dingin, mau pakai air hangat, tetap aja rematik. Intinya nggak boleh mandi malam. Ya masa tidur kotor gitu kan ya dok? Itu secara medis betul atau tidak? Tidak, itu mitos. Mitos Ya, itu pasti mitos. Yang sebenarnya adalah kalau sudah kena penyakit rematik, maka jangan mandi malam hari. Kebalik. Oh, itu kenapa bisa ditulis gitu sih guys? Jadi ya karena kalau rematik itu kalau kita lagi kalau malam itu kan dingin. Betul. Malam tuh dingin, jadi khawatirnya dia bukan khawatir ya, dia akan jadi kambuh, nyeri Yang sudah dan rematik sebagainya. ya. Ini yang sudah rematik. Tapi kalau yang normal, yang ya udah biasa aja, fine, tidak ada rematik, mandi aja. Rematik tuh apa sih sebenarnya? Jadi Rematik tuh kayak apa sebetulnya? rematik tuh intinya adalah penyakit sendi. Ngilu-ngilu Ya, gitu. ya ngilu-ngilu, tapi biasanya kanan kiri tuh, jadi bukan yang kanan doang gitu. Misalnya tangan kanan dan tangan kiri gitu. Dan itu biasanya secara genetik, Jadi secara tangan turunan. dulu, Iya. atau tulang-tulang semua tangan dulu? Itu nggak spesifik. Oh nggak. Tapi memang mostly biasanya dimulai di tangan. Karena kenapa? Karena kan tangan yang selalu kita pakai ya. Soalnya jujur nih, saya sering banget denger kata-kata rematik, tapi to be honest, saya tuh nggak tahu orang sakit rematik tuh kayak gimana sih gitu. Iya, ya sebenarnya kalau dalam dunia kedokteran, rematik itu salah satu bagian dari penyakit autoimun. Oh iya? Iya, Ini saya baru tahu tuh. jadi autoimun. Jadi Autoimun? imun kita itu menyerang tubuh kita sendiri. Nah, dalam kasus ini si sendi itu dianggapnya musuh sama imun kita, jadinya diserang, jadinya nyeri makanya gitu. Oh, penjelasannya gitu. Iya. Nyarinya di ini dulu, di tangan. Ya, di sendi-sendi lah. Sendi, awalnya di tangan dulu ya. Biasanya di tangan dulu. Nah, kalau yang sudah rematik inilah yang tidak boleh mandi. Mau air hangat juga nggak boleh. Ya, lebih baik sih di waslap aja lah. Waslap. Waslap aja. Karena memang sudah nyeri. Ya, karena itu akan makin nyeri, akan memperparah. Suhu dingin itu mempengaruhi dari penyakit sendi apapun itu. Oh, jadi itu Gitu. mitos. Jadi buat yang rematik disarankan harusnya jangan mandi. Tapi kalau yang nggak rematik, go ahead mandilah, bersih lah, karena kebersihan Iya. juga yang diutamakan ini. Betul. Pergi dari mana-mana bawa banyak penyakit, kuman gitu, Uh-uh. kita nggak bersih-bersih. Iya. Oke, ngobrolin soal penyakit dan kuman. Jadi kalau di kantor-kantor nih, kantor ini kan toilet bersama, Toilet bersama. betul dong. Di mall juga, Ya. di bandara, stasiun, di mana-mana lah ya, tempat umum ya. Toiletnya kan bersama tuh, walaupun sebersih-bersihnya kan itu dipakai bersama-sama. Nah kadang-kadang kan ada teman-teman kita yang lama banget nih di toilet. Kenapa kok lama banget sih? Iya soalnya saya ngebersihin dulu nih, bersihin itunya loh. Kloset Itu, ya, pinggirannya, lubang klosetnya. dibersihin. Nah, saya juga termasuk yang begitu. Oke. Iya saya lap gitu, terus disemprot-semprot gitu. Sebetulnya sebahaya apa kita ketika kita menggunakan toilet yang sifatnya umum, bukan di rumah ya, bukan rumah pribadi gitu. Apa betul penyebaran bakteri, kuman-kuman gitu melalui kloset toilet itu memang lebih besar atau enggak? Memang. Ya, toilet itu adalah tempat yang kotor ya. Ya memang karena Itu sekalipun rumah bersih ya? sendiri. Oh, itu kan rumah sendiri. Sekalipun rumah sendiri, maksudnya ya sekalipun di tempat yang ya mewah gitu ya, yang mewah Iya, sekali, sekalipun itu bersih gitu. bersih, ya tetap aja di situ toilet itu adalah tempat yang banyak kumannya. Ya makanya kan kalau misalkan di tempat-tempat yang mewah-mewah itu cleaning service-nya itu setiap orang pakai langsung Iya, dilap. bersihin, betul, ya, ya, Langsung di dilap. hotel mewah, gitu, Ya. mall bagus. Memang itu kenapa? Karena orang-orang tuh kan buang hajat ya, buang kotoran ya, dan kotoran itu banyak kumannya.
betul. Banyak kumannya dan banyak kan penelitian yang kalau misalkan dia buang terus dia flush, terus berapa partikel-partikel kuman yang keluar Justru gitu ke ya, atas gitu ya? justru ke atas ya ke bagian itunya juga. Makanya Gitu. harusnya ditutup ya. Harusnya sampai ditutup. flush ya. Harusnya ditutup gitu. Mau habis buang air kecil ataupun buang air besar. Betul, harus ditutup. Harus ditutup. Secara Nah. Feng Shui juga harus ditutup, guys. Oh gitu ya? Iya. Oke, nice to know. Nice to know, right? Bisa berbagi. Iya, jadi memang toilet itu adalah tempatnya kuman. Tempatnya Berarti kuman. betul ya. Jadi dari kita memang tetap harus menjaga kalau kita punya mungkin tisu. Kalau saya biasanya kan ada spraynya Spray, tuh. ah. Tapi kalau lagi habis nggak bawa, Lap- biasanya saya lap bawa tisu. lap tisu basah dulu terus saya lap kering gitu. Iya, Itu bagus nggak sih. apa-apa, ya kan? Nggak Kadang apa-apa. memang di beberapa toilet tempat umum tuh ada tuh spraynya tuh jadi Iya, kan. tapi ya itu mungkin di Ya, yang ini ya. tergantung tempat yang nggak semua tempat ya. Iya. Kalau di kantor kan enggak gitu. Jadi memang harus gitu ya, Dok. Kalau Harus. enggak, oke. Kalau kita berbicara mengenai gaya hidup, tadi udah macam-macam tuh kemana-mana tuh. Kalau kita sakit nih, Dok, Ya, kita sakit, kebanyakan kita dikasih obat sama dokter. Ada yang bilang ketika kita minum obatnya nggak boleh pakai susu, teh atau apapun lah itu ya, harus dengan air putih. ya. Itu bener nggak, Dok? Kadang-kadang saya pikir apa sama-sama cairan gitu ya kan. Oke lah kalau kopi sama teh mungkin ada rasanya, ada gulanya mungkin kalau pas pakai gula. Kalau susu kan tawar ya gitu. I think it's fine gitu kan, cuma buat ngedorong aja. Boleh nggak sih, Dok, sebenarnya minum makan obat pakai? Iya, sebenarnya tergantung obatnya. Oh iya. Tergantung obatnya. Tapi memang mostly obat itu gampang banget dipengaruhi. Jadi gini, obat itu kan harapannya itu masuk ke tubuh kita, minum nih, misalnya kita minum, diserap secara maksimal kan, diserap sama tubuh secara maksimal, secara cepat. Nah kalau misalkan kita masukin minum gitu ya, yang memang akan menghambat penyerapan, jadi nggak bagus. Contohnya apa? Contohnya Cairan sebenarnya yang kayak susu. Susu itu itu juga salah menghambat satu, penyerapan? ya menghambat penyerapan. Kayak teh juga itu sebenarnya menghambat penyerapan vitamin-vitamin, ya khususnya vitamin C. Nah, tapi vitamin C dan zat besi, ya itu teh di situ akan menghambat. Nah, tapi balik lagi, yang paling bagus minum obat ya pakai air putih. Kenapa? Karena dia netral sifatnya. Jadi tidak mempengaruhi dari kinerja obatnya. Gitu. Cuman ada beberapa obat juga yang boleh kok diminum gitu. Tapi ya mostly obat lebih baik nggak pakai air putih. air putih. Kalau diselipin di pisang itu boleh juga. Boleh aja, boleh Ya, aja. kecil kan gitu kan. Ya, Kan ya, udah ya. diajarinnya gitu Ya. pakai pisang yang ada pisangnya saya makan, Obatnya tetap gitu. tinggal. Kayak gimana nih Ma caranya? Panik kan. Nggak bisa loh gitu. Tapi ya udah diakalin aja Iya. bisa kan. Ya, boleh aja, boleh. Boleh ya, tapi Boleh aja. kalau untuk minuman cairan idealnya itu air putih. Yep, air putih. Oke. Segitiga kesehatan nih, saya nggak tahu nih, Dok, bener apa enggak ya ketika orang kan bilang mau gimana pun, siapapun, cewek, cowok, tua, muda, itu sebenarnya cuma 3 poin yang harus diperhatikan. Makanannya, istirahatnya, exercise-nya. Betul nggak? Betul. Cuma 3 ini aja sebenarnya. Ya, jadi ya sebenarnya kehidupan itu adalah 3 itu tadi. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana pola istirahat kita. Karena semuanya berkesinambungan. Let's say nih, apa yang kita makan, itu kan nutrisi buat tubuh kita. Nah, nutrisi itu akan membentuk tubuh kita seperti apa. Let's say kita makan nasi padang terus, Iya, gemuk, betul. ya kan? Nah, tapi kita nggak bisa bilang juga orang yang tukang makan nasi padang kan nggak ada yang gemuk tuh. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu heavy. Aktivitasnya ya. Dia heavy, dia dibakar lagi terus. Oke. Jadi disesuaikan tuh, kita aktivitasnya sejauh mana, makanya juga harus jangan sampai yang berlebihan. Dan istirahat tuh kenapa penting? Karena dalam fase istirahat kita tuh lagi metabolisme. Jadi kalau misalkan bagi ini anak-anak muda nih yang suka nge-gym, pasti harus ada resting gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah fase pembakaran lemak di situ. Jadi misalkan habis olahraga, habis apa, harus istirahat.
gitu. Karena saat kita tidur itu metabolisme lagi berjalan banget. Dia lagi recharge gitu ya? Lagi recharge, lagi ganti, mana nih sel-sel yang rusak, nah itu pas lagi tidur. Kalau kita pas waktu tidur itu kita pakai buat kerja, jadinya 24 jam kita nggak tidur, otomatis nggak ada metabolisme atau pergantian sel yang maksimal. Gitu. Jadi makanya, dan manusia itu punya, ibarat kata tuh, alarm waktu tidur. Jadi waktu malam itu adalah alarmnya manusia untuk tidur sebenarnya. Jadi ada hormon yang dimana dia itu hanya muncul ketika kita tidur di malam hari. Apa tuh hormon? Itu banyak, cuman salah satunya kayak growth factor. Growth factor hormon pertumbuhan. Pertumbuhan tuh ya menumbuhkan sel-sel yang baru lagi. Nah itu paling bagus itu di malam hari. Dan tidur tuh penting ya? Penting. Karena ada beberapa teman saya bilang gini, kenapa sih kita harus tidur? Iya, iya. Kenapa waktu 8 jam kita dalam sehari digunakan untuk tidur? Sementara yang saya pahami adalah itu tadi, ya kita makanan kita jaga, aktivitas kita jaga, kemudian tidur kita ini 3 ini aja yang di manage dengan baik ya. Betul. Nggak bisa juga tidurnya tuh kenapa kita harus tidur ya? Wah itu jawabannya sebenarnya simple ya. Simple. Karena memang kita butuh istirahat. Regenerasi dari badan-badan kita yang di dalam ini sel-selnya harus bergerak ketika kita tidur. Kalau kita aktivitas dia nggak bertumbuh. Dia beda lagi hormon yang keluar. Beda yang keluar. Dia akan jadi di dalam tubuh kita tuh banyak banget yang piket. Ini waktunya gua kerja nih. Nah, ibarat kata nih kalau yang tadi nih misalkan hormon tadi tuh yang si growth factor tadi, gue mau kerja, tapi kok nih tidur itu kayak pintu masuk kantornya. Jadi begitu pas dia tidur pintunya kebuka. Oke, gua kerja gitu. Oh, I see. Jadi kan nggak tidur nih, ya nggak bisa kerja gue gitu. Iya begitu. Ini kan kayak mesin ya gitu ya ceritanya. Begitu, badannya udah chill nih, udah kayak nggak ngebut nih. Iya. Udah kayak udah tidur nih orang. Udah tidur. Pintu kebuka. Kerja deh, kerja. Gitu. Begitu, udah jam metabolisme bangun. Udah harus bangun. Udah waktunya pulang nih, pulang dia. Oh, gitu. Lucu ya. Saya ngebayanginnya kayak ini, kayak kurcaci Santa Claus ya. Boleh. Kayak Minion juga kan, Minion ya kan. Gitu. Waktunya kerja nih, baru mereka bekerja nih kayaknya lagi ada yang sendi-sendi rusak, lagi ada sel-sel yang mati. Iya, gitu. Makanya kan banyak yang kayak begadang berapa hari terus tiba-tiba pusing, pingsan dan sebagainya. Ya itu tadi nggak ada yang di recharge tubuhnya. Tapi faktor U juga nggak sih? Ini kadang-kadang kan ada yang apa-apa bilang faktor U gitu. Saya nggak ngerti nih kalau semuanya menjalankan ketiga komponen ini dengan baik ya, dengan balance ya. Apakah U itu juga jadi masalah? Faktor U itu ada namanya penuaan. Jadi emang tubuh kita itu ada namanya masa kadaluarsa lah. Iya. Jadi ada penuaannya di situ. Tapi penuaan itu bisa lebih long lasting. Kenapa? Tadi yang saya bilang kesehatan itu adalah investasi masa depan kan. Nah, dibilang investasi itu karena lihat nggak sih kalau ada orang yang rutin olahraga, tuanya tuh awet muda. Oh iya. Gitu. Lucu aja gitu ya. Iya, tetap kok seger gitu. Ya karena kalau itu dia menunda faktor penuaan. Jadi faktor penuaannya itu jadi tubuhnya itu tetap terus bekerja dengan fit. Jadi bagian-bagian tubuhnya, hormon-hormonnya itu tetap bekerja dengan fit sehingga faktor penuaan itu sebenarnya adalah faktor di mana tubuh itu jadi lebih lambat kerjanya. Jadi kalau tubuhnya kerjanya tetap fit, otomatis penuaannya mundur dong. Gitu. Jadi faktor U itu tetap ada. Ada di dalam tubuh kita ada. Ada masanya umur jantung itu sehatnya sampai kapan, tulang kita tuh sampai kapan gitu. Apalagi wanita ada namanya fase menopause. Ya, fase menopause itu adalah fase tanda ya udah ini berarti sudah penuaan. Karena dokter menyebut menopause, saya selalu kata kuncinya dari dokter. Betul tidak dok? Kalau orang bilang nih, misalnya perempuan itu datang bulan pertama kalinya kan beda-beda. Iya. Ada yang SD kelas 6 ya kan? Karena masuk sekolah itu kadang beda-beda usianya ya. Iya. Misalnya ada yang SD kelas 6, ada bahkan kelas 4 SD, ada yang SMP baru datang bulan.
Nah, ada yang bilang, oh nggak apa-apa kalau datang bulannya telat, nanti menopause-nya telat. Katanya nih, bener nggak nih misalnya? Kalau datang bulannya itu pertama kali kelas 4 SD, berarti dia menopause akan lebih cepat katanya. Ini bener nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau dibilang bener apa enggak, kalau kita strict ke situ enggak. Misalkan start mulainya kayak orang kerja, start mulainya jam 8, berarti pulangnya jam 9 misalkan. Tapi kalau jam 7 pulangnya jam 4 gitu. Ya, enggak gitu ya? Enggak. Karena balik lagi, itu kan menstruasi itu berhubungan dengan hormon. Nah, hormon itu dia itu kerjanya tuh misterius. Berhubungan dengan Banyak hal, termasuk apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, apa yang dipikirin. Ya makanya kan kayak misalkan orang-orang wanita kalau misalkan menstruasi, bawaannya kayak marah, emosi dan sebagainya, moody ya. Karena itu di perubahan hormon yang nggak bisa dikontrol sama wanita itu menyebabkan stres moodnya tinggi. Nah kayak gitu, sama halnya tadi yang kayak menstruasinya lebih cepat ya itu sebenarnya nggak bisa dikontrol. Itu memang juga dipatok ya? Nggak bisa gitu. Memang kalaupun dipatok itu berdasarkan regulernya, nemunya nih wanita emang usia let's say 11 atau 12 tahun gitu ya. Tapi ada nggak yang 9? Ada aja, ada yang 10 tahun, ada yang lebih lambat 13, 14 gitu. Jadi berkaitan dengan hormon tuh ya banyak multifaktorial dan dia nggak bisa dipatok lebih cepat, mungkin menstruasinya lebih cepat ya, sama kayak orang menopause juga kan nggak bisa dipatok semua orang ya nggak bisa dipatok. Orang yang menstruasi juga belum tentu naik darah semua. Betul. Ada yang nangis aja, ada yang marah juga, ada yang ya udah biasa aja gitu. Iya. Nah karena ada juga tuh yang benar-benar, Dok, beberapa teman saya menstruasi di hari pertama tuh dia kayak nggak berfungsi. Iya. Sementara saya kayak hari pertama tuh kayak saya jalan aja kayak kerja biasa kayak aja gitu ya. Iya. Baik lagi itu ke orang masing-masing. Kenapa bukan orang tuh berarti karakternya bukan ya, cuman gaya hidupnya dia, dan genetik, betul. Genetik, betul ya? Genetik dari juga ibu ya. Dari ibu, dari tante, dari nenek. Kalau genetik itu berarti dari nenek. Jadi puncaknya nenek. Jadi nenek bisa turun ke cucu. Nenek, ibu, cucu. Jadi berarti keturunan nenek misalnya tante itu juga bisa ke sini gitu. Jadi tapi yang segaris ya, maksudnya sedarah dengan neneknya itu, kakek neneknya. Oke, berarti nariknya dari nenek. Karena ada beberapa juga nih, misalnya datang bulannya nggak teratur gitu. Berarti ini keturunan dari ibunya, dari neneknya gitu. Itu benar nggak sih atau memang gaya hidupnya aja yang salah polanya? Ada faktor. Jadi setiap hal yang ada di tubuh kita itu diturunkan. Jadi maksudnya secara genetically informasinya itu pasti ada yang diturunkan, tapi berapa banyak persentasenya itu kan kita nggak ada yang tahu tuh. Kadang-kadang tricky, Dok. Begini, kadang-kadang ada yang penyakitnya turunan, ini turunan gitu kayak ini apa sih semua diturunin gitu, apa iya gitu. Jadi semua dokter tadi bilang apa yang ada di tubuh kita diturunkan. Iya. By genetik. Iya. Termasuk penyakit berarti, beberapa penyakit. Iya, beberapa penyakit iya. Oh iya ya. Iya. Jadi bener ya kata orang tua ya, kalau pilih pasangan gitu bibit, bebet, bobot. Betul ya. Karena kan endingnya adalah ya keturunan ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin penyakit keturunan itu kanker gitu ya, atau penyakit autoimun let's say kayak lupus gitu. Ya kan biasanya ya emang kanker itu keturunan, emang genetik. Secara genetik ya. Dan ngomong keturunan tuh bukan berarti kayak kakek nenek, bokap nyokap nggak ada yang kanker gitu, enggak, tapi mungkin membawa. Secara genetik itu ada gitu, tapi memang banyak multifaktornya. Ada nggak kasus yang nggak ada keturunan, tapi tiba-tiba ada satu keturunan baru ini, si anak ini tiba-tiba gaya hidupnya salah, jadi dia pencetus genetik kanker di keluarganya nanti ke bawah gitu. Ada. Jadi dia dari kakek neneknya bersih sih. Tapi di dia yang melahirkan, membuka kesempatan. Bisa ya, Dok? Bisa. Jadi sebenarnya gini, genetik itu tergantung berapa persen ada informasinya di dalam tubuh kita, informasi genetiknya. Nah, kalau dia tidak terlalu besar, maka dia tidak akan tumbuh. Gitu. Jadi butuh faktor-faktor luar. Faktor-faktor luar tadi tuh kayak hidup, makan, merokok dan sebagainya. Ya apalagi kanker tadi itu memang faktor-faktor luar itu banyak pengaruhnya. Jadi kita bukan menyalahkan
Ayah ibu kita Iya, nggak. iya. Even ayah ibu kita punya kanker, kalau kita jaga pola hidupnya, bisa mencegah untuk tidak terjadi kanker. paling nggak kita mereduce possibility Betul. untuk kita terpapar itu. Betul. Kalau berbicara mengenai keturunan nih, lucu juga nih soal kembar. Kembar. Oke. Anak kembar. Ya. Keturunan tuh dok. Walaupun zaman sekarang banyak program ya, bisa dibuat kembar, macam-macam gitu. Tapi kembar itu turunan. Ya, secara genetik itu bisa diturunkan kalau punya gen pewaris kembar. Oh iya ya. Iya. Tapi ya sekarang udah banyak teknik lah, program gitu kalau misalkan mau kembar. Cuman balik lagi kalau ya memang turunnya kembar, potensi untuk punya keturunan kembar lagi itu lebih besar. Iya. Oke. Ada nggak pengalaman dokter selama menjadi dokter nih menemukan hal-hal yang unik dari pasien, dari masyarakat sekitar yang diperhatikan atau dari lingkungan pertemanan, macam-macam lah ya. Terutama untuk anak muda. Oh ternyata anak muda zaman dulu ya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dengan anak muda yang sekarang ini gimana gitu misalnya. Ada nggak dok yang unik kira-kira? Yang unik di ya perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang sebenarnya lebih ke bukan unik ya, tapi lebih ke ketahanan. Oh ketahanan. Ketahanan. Mentalitinya ya. Jadi memang ya sebenarnya kalau kita ngomongin mental health jadinya nih. Ya kan ini maksud gaya hidup ya kan? Iya. Maksudnya kalau memang kalau ketahanan mental itu dari tiap generasi ya, tapi itu tergantung dari siapa orang tuanya juga, gimana cara pola pendidikan asuh anaknya, gitu. Tapi perbedaannya itu kalau yang dari gue lihat ya itu gapnya lumayan agak bikin kaget para orang tua kita dengan generasi sekarang sebenarnya. Oke, kenapa tuh? Ya jadi kayak ibarat kata kalau misalkan orang tua zaman dulu tuh kenapa sih kayak lebih kuat, lebih settle down karena mereka itu lebih merintis. Mereka prepare by her or himself ya, mandiri dan tidak banyak hal-hal yang instan zaman dulu. Bahkan bikin nasi juga nggak pakai rice cooker, harus masak begini. Udah ada air fryer, ada apa. Jadi memang ya sebenarnya itu hal yang sekarang udah banyak yang instan dan sebagainya. Itu yang membuat suatu hal yang memudahkan itu akan melemahkan sebenarnya dari si mental kita itu sendiri. Iya, resilience-nya kurang. Jadi kalau misalkan dibilang unik, ya uniknya adalah semua kasus penyakit itu berhubungan dengan mental health misalnya saat ini gitu. Sekarang ya. Kalau dulu tuh kayaknya memang nggak. Dulu organik gitu. Sebetulnya ini pengaruhnya hanya karena dari keluarga tidak terbentuk dengan sharp cukup baik gitu ya, tidak firm, atau memang lingkungan luar juga. Karena sosial media juga di mana-mana, exposure dari sosial media, exposure teman-teman sekitar, ada FOMO, ada FOPO sekarang ya kan. So, sebenarnya mental health itu terbentuk karena multifaktorial. Banyak ya. Jadi nggak bisa kita hanya menyalahkan, ya memang anak itu terlahir itu dari orang tuanya. Jadi yang menggambar duluan kertas putih si anak itu adalah orang tuanya. Tapi balik lagi, ketika masa remaja, dewasa, anak itu tumbuh dan bersosialisasi, itu akan membentuk juga karakternya. Makanya yang orang bilang kita harus pilih-pilih teman, itu memang benar. Karena circle kita itu yang menentukan karakter kita, itu yang menentukan pembawaan kita, menentukan pola pikir kita, gitu. Kita bisa survive nggak sih? Iya, gitu. Jadi, karena kita juga nggak setiap waktu bersama orang tua kita, pasti ada di luar juga. Jadi ya kita tetap harus pilih. Kalau milih orang tua kan nggak mungkin. Betul. Tapi milih teman bisa dong. Ya bukan berarti kita milih-milih teman terus kita kayak ansos ya, bukan ya. Tetap kita sosialisasi ke semua orang. Cuman yang jadi circle kita itu dipilih. Betul, disortir. Karena kesehatan itu nggak cuma fisik, teman-teman. Ya? Betul. Oke, karena tadi dokter kan saya tanya bedanya generasi sebelumnya sama sekarang lebih ke daya juang gitu ya, ketahanan mentalnya gitu. Kalau dari fisik sama aja sebetulnya. Atau sama turun juga. Sebenarnya kalau dari fisik ya memang turunnya itu ya karena hal-hal instan tadi. Tapi balik lagi yang tadi dibilang saat itu bukan soal fisik tapi juga jiwanya juga. Memang sering nggak sih
eh, kalau kita berobat, itu selesai berobat itu udah enakan gitu rasanya. Karena jiwa kita udah recovery fulfill gitu loh. Nah, maksud saya adalah di sini kadang itu penyakit yang kita rasa yang sakit banget itu sebenarnya itu paling banyak mostly dari jiwanya sendiri juga. Gitu. Jadi memang ya sebenarnya untuk hal-hal penyakit organik atau penyakit yang dirasakan oleh tubuh, coba deh curious dulu, ada something wrong nggak sama jiwa gue sendiri juga gitu. Karena bisa jadi mungkin ada yang something wrong yang menyebabkan nih sakit banget gitu. Kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan negativity ya lebih baik step back aja sih. Ya kasih boundaries lah, tapi bukan yang kayak ya yuk kita putus ya, enggak, bukan. Nggak burn the bridge, tapi kita buat boundaries yang sehat supaya kita pun bisa punya kehidupan yang lebih sehat, gak hanya semata-mata badan yang sehat nih. Pertanyaan terakhir dokter. Oke. Udah saya mau tutup, tapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Kenapa? Jadi dokter tahu kan dok ya, ada metabolic age kan? Ya. Nah, ini pertanyaan banyak nih teman-teman saya kalau lagi nongkrong-nongkrong gitu. Kadang-kadang kita misalnya nge-gym bareng, lagi musim-musim yang nge-gym, kita nge-gym bareng, ngecek nih umurnya kan kita sama-sama aja nih. Oke. Kan banyak juga dok, ada yang usianya misalnya 30 tahun, dia metabolic age-nya 35 atau 47 gitu, padahal usia 30. Tapi ada juga yang usia 30, metabolic age dia itu 17 tahun. Kenapa bisa begitu dok? Apa yang penyebabnya itu apa? Karena itu obrolan kita yang saya nggak punya jawabannya. Saya bilang, kenapa sih kok metabolic age lu lebih muda sih? Emang lu ngapain, lu makan apa gitu? Lu ngapain gitu? Penyebabnya adalah segitiga tadi. Segitiga tadi ya? Ya, jadi makanan, segitiga tadi kalau kita perfect, makanannya clean, tidurnya clean, aktivitasnya bagus, otomatis metabolic age kita pasti lebih muda. Yang tadi saya bilang menunda penuaan. Oh itu ya kayaknya. Iya. Tuh guys, dapat jawabannya kan? Jadi tiga tadi. Jadi pada intinya ya buat teman-teman orang netizen muda gitu ya, kalau misalkan mau lebih muda, lebih kurus, ya itu yang segitiga tadi. Segitiga tadi itu menjadi penentunya. Karena setiap waktu penuaan itu tetap berjalan. Oh, oke. Karena metabolic age itu usia ini ya, organ di dalam. Usia tubuh kita, dalam tubuh kita, dalam tubuh kita, organ di dalam nih. Nah, kalau mau metabolic age kita bagus, menunda penuaan, ya udah metabolic age-nya bagusin. Segitiganya. Jelas, soalnya pada jelas dok sama saya. Oh gitu. Metabolic age saya tuh lumayan jauh dari umur saya gitu. Wow. Kenapa ya gitu? Terus saya pikir nggak tahu, kayaknya saya nggak ngelakuin apa yang spesial, tapi mungkin tanpa saya sadari yang 3 itu mungkin cukup balance. Saya nggak bilang ideal, yang mungkin sudah cukup balance dan diterima bagus oleh badan saya mungkin ya. Iya, as long as metabolic age-nya itu makin lebih muda dari usia berarti makin bagus. Itu berarti bagus. Iya. Tapi kalau yang udah lebih tua dari usia, itu jadi pertanyaan. Iya, teman saya banyak. Jadi usia 30 dia tuh bisa sampai 39, 50. Oh iya. Terus saya gini, berarti kan on the real dia di dalam kayak udah exhausted gitu ya. Dulu mungkin tahun lalu itu 2 tahun lalu loh. 2 tahun lalu tuh metabolic age saya itu 20 tahun di atas usia saya. Tapi akhirnya bisa berubah. Akhirnya ya bisa berubah nih. Akhirnya segitiganya kita maintain. Jadi kok bisa gitu sih dok? Ya karena nggak termaintain. Karena nggak termaintain. Segitiganya nggak termaintain 20 tahun lebih tua. Oh my metabolic God. age-nya. Kalau saya tuh 15 tahun lebih muda. Wah, saya udah girang banget. That's good. Ya kan? Yeah. Tuh guys kejawab. Jadi saya nggak tahu rahasia saya apa, tapi udah dokternya mewakilkan ternyata 3 ini tuh sebenarnya tanpa saya sadari mungkin dijalankan. Yap. Nggak susah kok sebenarnya ya, tidur cukup tuh. Tidur rest itu menyenangkan. Iya, tidur itu kalau misalnya dibilang 8 jam sehari, minimal banget 4-5 jam deh. Maksudnya kalaupun memang harus kerja malam, 4-5 jam coba resting deh gitu. Dan saya pernah bahas sama tim saya, rest itu, istirahat itu nggak cuma tidur, ada 7 jenis apa, 7 kalau nggak salah ya. Ya waktu itu ya, itu cuma rebahan 5 menit aja itu udah termasuk waktu rest ya. Ada rest dari suara-suara, banyak lah pokoknya tuh. Cari deh. Jadi rest tuh nggak cuma tidur 8 jam langsung. Iya, bukan 8 jam full bukan. Dan kebanyakan tidur juga nggak bagus. Iya betul, pusing kan. Pusing, obesitas, menanti karena deh. harus balik lagi aktivitas.
Aktivitas. Aktivitas terus juga nggak bagus karena harus makan. Terima kasih dokter Alon Iya. waktunya untuk obrolan kita yang cukup random tapi mudah-mudahan bermanfaat dan menjawab banyak pertanyaan atau mitos-mitos yang selama ini beredar. Sampai ketemu lagi di podcast Before. Terima kasih dokter Alon. Oke. Silakan dinikmati. Thank you semua, semoga sehat semuanya, fit semuanya.